Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya Khairul Azmi Tagalung selaku CGP Angkatan 9 Kabupaten Deli Serdang diberi tugas untuk menyampaikan di sekolah masing-masing tentang dispensasi budaya positif yang akan kita terapkan dan kita coba terapkan di sekolah kita. Lanjut, boleh? Saya mohon Bapak Ibu yang hadir pada hari ini diminta untuk seutuhnya hadir di kelas ini. Boleh Bu? Selanjutnya. Nah, budaya positif di sekolah membentuk karakter seorang murid, guru, dan visi misi sekolah kita. Ya. Kemudian di sini ada teori kontrol Dr. William Glasser bahwa ilusi guru mengontrol seorang murid, lalu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi juga membuat orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini kita sebagai guru mempunyai 5 posisi kontrol Bapak Ibu ya. Yang pertama penghukum, lalu ada pembuat orang merasa bersalah, lalu ada di sini teman. Mulai dari perilaku kontrol positif, yang pertama ada teman, lalu ada pemantau, kemudian ada kontrol diri yang namanya manajer. Diharapkan sebagai seorang guru kita dapat menghilangkan perilaku kontrol kita sebagai penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Kenapa? Karena murid nanti meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas. Lalu nanti murid dapat meletakkan guru di dalam dunia yang berkualitas. Yang boleh kita ambil ataupun posisi kontrol yang boleh kita ambil sebagai seorang guru seharusnya dimulai dari teman, lalu ada pemantau, juga kemudian ada manajer. Nanti yang akan kita terapkan di sini posisi kontrol seorang guru sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Boleh? Nah, di sini ada contoh. Kalau dia contoh kalimat posisi kontrol seorang guru sebagai penghukum, di sini dibuat patuhi aturan saya. Jika seorang murid itu membuat kesalahan, kita langsung sepihak sebagai seorang guru. Mereka bersalah, kita langsung menghukum, patuhi segala perintah saya. Lalu kita langsung menjudge dia sebagai seorang murid, kamu selalu saja salah, tanpa ada pembelaan diri dari dirinya. Kalimat ini mempunyai dampak negatif, yaitu siswa menjadi pendendam dan tidak menyukai guru. Posisi ini juga dapat melukai perasaan serta meninggalkan rasa trauma kepada seorang anak. Contoh kalimat posisi kontrol yang kedua, pembuat merasa bersalah. Ini juga tidak boleh dilakukan. Contohnya, ibu sangat kecewa dengan kamu nak, atau berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya nak, bahwa ini perbuatan yang salah, ini tidak boleh. Dampaknya apa? Dampak negatifnya membuat murid merasa bersalah, menjadi rendah diri dan menarik diri dari lingkungannya. Nah, kemudian ada posisi kontrol seorang teman. Ini kita masuk kepada posisi kontrol seorang guru yang bersifat positif. Contoh kalimatnya boleh dilakukan dengan ayo bantulah nak demi ibu. Lalu jangan bikin ibu pusing lagi ya nak. Sesekali bikin senang ibu demi ibu, bisa kan? Atau kata-kata yang mengajak yang bersifat teman. Seorang guru bersifat teman kepada siswanya. Adapun dampaknya akan tergantung kepada seorang murid tersebut. Seorang murid tersebut bisa nanti menganggap gurunya sebagai seorang teman.
tanpa ada lagi batasan-batasan tertentu. Lalu posisi kontrol yang keempat yaitu ada namanya pemantau. Contoh kalimatnya, peraturan apa yang harus kita buat di kelas, atau ketika siswa itu berbuat salah, apa aturan yang kamu langgar? Nah, seperti itu, konsekuensinya apa jika kamu melanggar sebuah aturan. Dampak dari kita sebagai guru memiliki posisi kontrol sebagai pemantau yaitu murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah. Biasanya kan kalau dia memantau ada reward ataupun hadiahnya. Lalu yang terakhir yang akan kita terapkan yaitu posisi kontrol sebagai seorang manajer. Biasanya di sini kita memberikan solusi atau kita membantu siswa itu menemukan solusinya sendiri dengan kalimat-kalimat yang positif. Lalu juga posisi ini kita menarik anak itu untuk memberikan alasannya kenapa berbuat salah. Seperti itu. Kemudian, nah, selain itu, kebutuhan dasar seorang manusia, kita sebagai manusia memiliki kebutuhan dasar. Yang pertama, bertahan hidup. Yang ini kesehatan, sandang, papan, pangan, dan keamanan. Lalu ada kebutuhan dasar manusia yang selanjutnya, kasih sayang dan merasa diterima. Setiap manusia ingin tetap terhubung dengan orang lain, manusia manapun itu. Lalu setiap manusia juga memiliki yang ketiga, kebebasan, bebas memilih dan mencoba. Kemudian ada kesenangan, ini contohnya hiburan, hobi, dan lain-lain. Yang terakhir adalah penguasaan. Setiap manusia membutuhkan kebutuhan untuk merasa kompeten, diakui pencapaiannya, dan memiliki harga diri. Oke. Nah, di sini yang pertama saya jelaskan yaitu kebutuhan bertahan hidup. Seorang manusia bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya supaya sehat atau memiliki rumah dan mencari makanan. Lalu yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Artinya meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, tempat kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung atau biasanya disebut komunitas. Yang ketiga, penguasaan. Kebutuhan ini dikaitkan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi yang telah dia peroleh, kemudian memiliki rasa harga diri. Lalu kemudian ada kebebasan, kebutuhan dasar akan kebebasan. Setiap manusia tentu ingin bebas ya Bapak Ibu ya. Ingin bebas, ingin mempunyai prinsip hidup sendiri, ingin mempunyai privasi dirinya sendiri, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Lalu yang kelima yaitu kesenangan. Setiap manusia bisa memenuhi kesenangannya untuk bermain, tertawa, memiliki hobi, dan lain-lain. Nah, di sini ada stimulus dan respon atau dan teori kontrol. Boleh dilanjut Bu? Ini dibaca saja. Nah, kita masuk ke disiplin positif dalam budaya sekolah. Nah, ini kita masuk pada poinnya. Setiap sekolah ingin muridnya, tentunya warga sekolah itu harus disiplin, tentunya ke arah positif ya. Di sini menghasilkan murid yang bertanggung jawab, mandiri, dan merdeka. Oke, selanjutnya, bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan menjadi karyawan terbaik karena sering tepat waktu, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajari murid-murid Anda? Ini ada soal Bapak Ibu. Kira-kira jawabannya apakah kita tetap tepat waktu? Iya, berarti kita tetap tepat waktu ya, walaupun tidak ada aturan yang mengikat. Lalu di sini ada soal juga.
Sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur? Atau Anda hadir karena ingin dipuji? Atau Anda hadir karena menjadi pembelajar sepanjang hayat? Nah, dari ketiga ini, mana yang harusnya kita pilih? Oke, berarti yang ketiga, kita ingin menjadi pembelajar sepanjang, yaitu bahwa harus adanya profil pelajar Pancasila yang nilai-nilai yang harus diterapkan di sekolah kita. Tentunya kita sudah mengetahui profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakal mulia, lalu berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Selanjutnya, nah, di sini keyakinan kelas. Kita sebagai guru tentu harus membuat sebuah keyakinan kelas. Bagaimana cara kita membuat keyakinan kelas? Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan atau lebih rinci dan lebih konkret. Kemudian, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Lalu, pernyataan keyakinan kelas nantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah dan diingat serta dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuai atau sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kita atau di lingkungan kelas kita. Lalu semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat ataupun yang lainnya. Selanjutnya, hukum. Nah, di sini kita ada namanya hukuman, penghargaan, konsekuensi, dan restitusi yang akan kita terapkan nantinya di sekolah kita, Bapak Ibu, yaitu restitusi ya, dengan menerapkan segitiga restitusi. Nah, apa perbandingan antara hukuman PS konsekuensi? Adapun hukuman bersifat tidak terencana dan tiba-tiba, lalu memberikan rasa tidak nyaman kepada seorang siswa, kemudian bersifat satu arah. Sedangkan konsekuensi sudah terencana atau disepakati, kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman dalam jangka waktu pendeknya. Lalu berdasarkan data yang umumnya dapat diukur, sikap guru sebagai monitor murid. Nah, adapun penghargaan, pengaruhnya jangka panjang ataupun jangka pendek. Yang kedua, tidak efektif. Yang ketiga, merusak hubungan. Yang keempat, mengurangi ketepatan dan mengurangi kualitas serta mematikan kreativitas. Nah, yang akan kita terapkan yaitu restitusi, Bapak Ibu. Yang pertama, membantu murid menjadi lebih memilih tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian, membantu siswa untuk jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukannya. Kemudian, kita terapkan dengan segitiga restitusi. Tahapan segitiga restitusi yang pertama, menstabilkan identitas. Dengan kalimatnya, setiap orang pasti pernah melakukan sebuah kesalahan. Lalu, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setelah kita tanyakan atau kita stabilkan identitas seorang murid tersebut, kita lakukan validasi tindakan yang salah. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Ketika murid itu berbuat salah, kita tanyakan alasannya. Apa alasan dia melakukan seperti itu? Lalu, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, biasanya mereka berbuat salah kan karena merasa kurang atau merasa kekurangan atas sesuatu yang mereka butuhkan. Misal mereka kekurangan kasih sayang. Tadi kan kebutuhan dasar manusia tadi kan ada 5. Kasih sayang salah satunya, kebutuhan bertahan hidup, kesenangan. Apakah dia melakukan itu karena kesenangannya atau hobinya, atau dia melakukan itu karena butuh kasih sayang? Kita tanyakan alasannya. Nah, di sini langkah-langkahnya dan teori kontrolnya. Menstabilkan identitas, kita lakukan yang terbaik
yang bisa kita lakukan kepada murid tersebut. Lalu validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan atas perbuatan mereka. Yang ketiga, menanyakan keyakinan pada dirinya sendiri, keyakinan kelas yang telah disepakati. Selanjutnya, nah di sini ada penjelasannya. Sisi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Dijelaskan bahwa berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari sebuah proses pembelajaran, bahwa setiap manusia tentunya berbuat salah dan pernah punya salah. Maka kita jadikan kesalahan tersebut atau kita jadikan murid itu ketika dia berbuat salah menjadi sebuah proses pembelajaran bagi dirinya. Lalu kita geser perannya atau identitas murid tersebut dari identitas yang gagal menjadi identitas yang sukses di masa yang akan datang dengan tidak mengulangi kesalahannya. Juga kita jangan mengkritik murid tersebut. Kita stabilkan identitasnya dengan kalimat-kalimat yang positif supaya mereka tidak menjadi manusia yang gagal. Adapun ajukan pertanyaannya bisa dengan membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Manusia tidak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Lalu saya tidak menanyakan kesalahannya, tapi kita fokus memperbaiki masalah yang telah dibuat. Kemudian kita bisa juga mengajukan pertanyaannya dengan, apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Kita gali ke dirinya sendiri. Oke, yang sisi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita validasi dengan prinsip bahwa perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Bahwasanya tadi kan ada 5 kebutuhan dasar manusia. Mungkin dia tadi berbuat salah untuk memenuhi kebutuhan dia sendiri. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan seorang murid. Pertanyaan-pertanyaan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan. Kita tanya alasannya seperti, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Lalu, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Kemudian, mungkin kamu bisa memperbaiki sesuatu perilaku yang baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Nah, itulah tadi kita tahapan untuk validasi tindakan yang salah. Selanjutnya, nah, sisi yang ketiga menanyakan keyakinan. Di sini kita pakai teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara internal. Saat perilaku telah divalidasi dan diidentitaskan, sukses telah berhasil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Setelah kita melakukan stabilkan identitas, lalu kita validasi tindakan yang salah, kita buat atau kita tanya keyakinan dia. Dengan pertanyaan, sebagai keluarga atau kelas, apa yang selama ini kita yakini? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati di dalam kelas? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Oke, di sini ada contoh kasus, boleh Bapak Ibu baca sendiri. Nah, di sini saya ambil, di sini Mira tidak mengerjakan tugas. Pada saat itu Pak Andi tidak masuk karena harus mengikuti rapat batin di kabupaten. Jadi Pak Andi memberikan tugas kepada kepada kelasnya, kelas 8B, tetapi murid yang namanya Mira tidak mengerjakan tugas dan malah melakukan kesalahan, yaitu tidur di dalam kelas, di meja. Lalu keesokan harinya Pak Andi memanggil Mira setelah pada saat jam istirahat. Kemudian Pak Andi bertanya kenapa Mira melakukan hal tersebut. Nah, Mira ditanya, apakah dia tahu kenapa dipanggil? Nah, di sini mulai Pak Andi melakukan stabilkan identitas. Rupanya Mira paham kenapa dia dipanggil. Dia dipanggil karena tidak mengumpulkan tugas. Lalu Pak Andi menanyakan atau memberikan panduan dengan stabilkan identitas, yaitu semua orang pasti memiliki atau melakukan kesalahan. Lalu Pak Andi juga bertanya,
kepada Mira, alasan dia tidak mengumpulkan tugas. Kita validasi tindakannya. Lalu terakhir menanyakan identitas, menanyakan keyakinan, apa yang sudah disepakati atau keyakinan apa yang sudah disepakati di dalam kelas 8B. Boleh dilanjut, Bu? Nah, itulah tadi penjelasan saya tentang segitiga restitusi yang akan kita terapkan di sekolah kita tentunya Bapak Ibu. Nah, jadi kan tadi ada 5 yang namanya 5 posisi kontrol seorang guru, bahwa kita akan meminimalisir guru memberikan hukuman atau membuat orang menjadi merasa bersalah. Kita buatlah kita sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan, agar nantinya murid-murid di sekolah kita dapat menjadi manusia-manusia yang sukses, dapat menemukan solusi-solusi sendiri atas kesalahan-kesalahan yang mereka perbuat, sehingga tadinya mereka menjadi seorang yang gagal, dan melalui proses pembelajaran dari kesalahan tersebut, kemudian mereka akan menjadi manusia yang sukses di masa yang akan datang. Semoga kita dapat menerapkan segitiga restitusi ini di sekolah kita Bapak Ibu ya, ataupun di dalam kelas kita masing-masing. Kemudian kita juga dapat menerapkan posisi kontrol sebagai seorang guru, yaitu sebagai seorang manajer, bukan lagi sebagai seorang penghukum atau pemberi atau membuat orang merasa bersalah. Nah, kita di sini refleksi Bapak Ibu ya. Bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti sesi dispensasi budaya positif yang telah saya sampaikan? Senang. Iya, terima kasih Pak, senang tentunya ya, dan mendapat pengetahuan dan ilmu baru. Iya, kepada Bu Besaro, bagaimana tanggapan Ibu? Perasaan saat ini Bu? Excited. Iya, Pak Bu Ayu tadi excited karena ada pengalaman baru Bu ya. Terima kasih kepada Bu Ayu. Iya, Bu Uci, bagaimana perasaannya Bu Uci? Iya, bahagia Bu ya. Iya, senang. Ya, terima kasih Bu ya telah merefleksikan diri kita pada hari ini. Lalu setelah mengikuti disemisasi hari ini, kita paham bahwa kita harus menerapkan posisi kontrol sebagai seorang tadi apa Bu? Sebagai seorang guru. Ya, menerapkan posisi kontrol sebagai manajer Bapak Ibu ya. Ya, lalu kita menerapkan juga yang namanya segitiga restitusi dalam lingkungan sekolah kita agar nantinya anak-anak itu dapat berkembang dengan baik. Selanjutnya yang saya akan lakukan tadi itu menerapkan segitiga restitusi untuk setiap masalah yang telah dihadapi oleh seorang siswa. Oke, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Di sini saya ingin sebagai bahan diskusi kita ataupun bahan refleksi kita, saya ingin Bapak Ibu membuat namanya satu keyakinan kelas yang telah saya bagi tadi kertas sticky note-nya, lalu ditempelkan di depan sebelum kita mengakhiri sesi kita Bu. Terima kasih. Boleh kiranya menuliskan satu keyakinan kelas yang harus kita sepakati bersama. Boleh Bu, contohnya tadi dia datang tepat waktu ke sekolah atau kesepakatan kelas lainnya dengan menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Ini Pak, Ibu Rahman, Pak. Disuruh Bu Rahman. Itu kan. Gak apa-apa, kan memang diskusi. Tidak mengisi itu, tidak mungkin tidak, kalimatnya nggak boleh tidak gitu. Tidak ya. Tidak boleh tidak. Enggak, kalimatnya gitu sedang waktu yang positif. Menyayangi teman gitu. Jangan pakai kata tidak, jangan pakai jangan. Oh. Nah. Ini sudah kan?
Ini Bu, sambil diskusi boleh kiranya. Udah boleh ditempel ke depan Bu. Ini sekalian. Sama-sama Bu tempelnya Bu, biar kita sepakati sama-sama kayak dengan kelas. Pak Mir enggak bisa bangun. Mau ditaruh di depan Bu ya. Bisa. Bukan tulis Bu. Oke. Nah. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang telah memberikan kalimat-kalimat positifnya untuk keyakinan kelas kita. Ya, yang pertama saling menghargai sama teman, tentunya mungkin di kesepakatan kelas kita bisa saling menghargai sama teman, lalu mengucapkan tolong dan terima kasih, berbicara sopan dengan guru, datang tepat waktu, berkata jujur, kemudian siswa menghargai pendapat teman dan saling menyayangi antar teman. Oke, terima kasih semuanya sudah menuliskannya dengan kalimat-kalimat yang positif. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri sesi sharing kita ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Dari penjelasan saya ini tentang keyakinan kelas 5 posisi kontrol seorang guru ataupun menerapkan segitiga restitusi. Adakah Bapak Ibu yang ingin bertanya? Oke Pak, boleh bertanya Pak? Ya, terima kasih diberikan kesempatan untuk bertanya kepada saya. Pakai mic aja Pak. Nggak usah, mati. Nggak usah, Bu. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, tadi Bapak menjelaskan tentang segitiga restitusi ya Pak ya? Iya Pak. Nah, contohnya kan di sekolah kita Pak, di sekolah kita terapkanlah segitiga restitusi Pak. Tapi hasilnya tidak memenuhi apa yang kita inginkan. Gitu. Berarti murid terus berbuat kesalahan. Kita sudah menerapkan itu. Nah, kita terapkan segitiga itu Pak, tetapi si siswa ini perubahannya tidak signifikan, tidak ada perubahannya, tetap dia melakukan kesalahan lagi. Tapi kan tadi Bapak juga menjelaskan tidak boleh memberikan hukuman kepada siswa yang bersalah, sehingga nanti dia membuat dia istilahnya terluka gitu, dendam gitu kan. Tapi kita lakukan yang kita budaya positif, kita lakukan segitiga positif itu. Nyatanya juga siswa itu tidak berubah gitu. Apa yang kita lakukan? Oke, terima kasih Pak. Tadi kan di penjelasan saya bahwa posisi kontrol seorang guru tadi kan ada 5. Yang pertama sebagai seorang teman, sebagai seorang penghukum, pembuat rasa bersalah, lalu sebagai teman, pemantau, dan manajer. 5 posisi kontrol ini kita ambil yang manajer dengan Bapak Ibu, lalu kita terapkan dengan segitiga restitusi. Tadi pertanyaannya, ketika kita menerapkan ini nggak berhasil sekali, makanya kita lakukan terus menerapkannya Bapak Ibu. Karena memang kita harus menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita, supaya nanti ini efeknya akan jangka panjang. Kalau hukuman kan biasanya efeknya jangka pendek. Anak-anak itu pasti itu tidak mengetahui anak-anak itu akan terluka atau enggak hatinya. Ketika kita beri hukuman, biasanya ketika siapapun manusia yang ketika dia diberi hukuman, berarti dia merasa bersalah, merasa tersakiti, dan dia nanti ketika dia melakukan kesalahan dia hanya takut gitu. Memiliki rasa takut, nggak jangka panjang. Kalau kita menerapkan tadi namanya sistem posisi kontrol seorang guru manajer, ini sebagai proses dan akan jangka panjang nanti kita lakukan terus menerus, akan terciptalah sekolah kita nanti sekolah yang menerapkan budaya positif nantinya. Walaupun tidak berhasil sekali, boleh kita terapkan nanti kedua kalinya agar tumbuh motivasi bahwa mereka percaya bahwa dalam dirinya
memiliki nilai-nilai positif yang harus mereka percayai. Lalu dari dirinya mereka mampu untuk bahwasanya mereka orang yang sukses akan sukses di masa depan. Lalu mereka akan menjadi siswa yang baik di kemudian hari. Seperti itu Bapak Ibu. Boleh saya tambahin lagi Pak ya? Boleh Pak. Nah, Sama kita diskusi. ya. Kayak gini Pak, contoh. Kita sudah menerapkan tadi segitiga restitusi tadi Pak. Nah, Iya Pak. kita tak boleh melakukan hukuman kepada yang namanya siswa. Ada satu kasus di misalnya di kelas saya gitu Pak. Di kelas saya ini ada si anak itu sering selalu mengganggu kawan-kawannya. Dan kita buat terus seperti itu dan banyak yang seperti Bapak bilang. Nah, dia menganggap seperti ini. Aku nggak dihukum sama guruku, tapi aku hanya diberikan nasihat. Biar aja seperti itu, kan gitu. Biarkan aja lah. Aku kan nggak dihukum. Terus aja saya ulangi kan gitu. Itu tadi Pak. Dia kan kita stabilkan dulu identitas dia Pak. Tadi kan kita stabilkan. Kan setiap orang pasti memiliki kesalahan. Nah, kesalahan ini untuk diulangi atau tidak? Kan tentunya dia jawabnya tidak kan. Lalu kita tanyakan apa alasan dia melakukan kesalahan itu. Apa alasan dia? Kita gali Pak, di validasi tindakan salah itu kita gali. Apa dia butuh apa di sekolah ini? Kenapa dia bisa misalnya memukul kawannya, berkelahi dengan kawannya? Apa yang kurang dari dirinya? Kan kita tadi kan saya sudah jelaskan juga bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Nah, biasanya kan anak-anak ini butuh kesenangan. Butuh kesenangan, lalu rasa sayang, atau rasa diterima, atau pengharap, atau pujian. Ketika mungkin aja dia berkelahi dengan temannya kan, dia harus pujian dari teman-teman yang lain. Nah, kita validasi tindakan dia bahwa kita tanya kenapa melakukan seperti itu. Saya senang, saya merasa hebat, saya misalnya preman di kelas ini. Kita bilang bahwasanya itu tidak benar. Kalau kamu menjadi orang yang hebat, kamu boleh mengikuti kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, seperti misalnya kegiatan di luar sekolah seperti karate, gitu kan. Kita arahkan ke arah-arah yang positif seperti itu, Pak. Lalu kita tanyakan keyakinan kelas kita. Di sini posisi kita, Pak. Walaupun dia tidak dihukum, kita tanya keyakinan kelas dia. Kan kita sudah sepakati keyakinan kelas kita. Tidak boleh menggunakan kalimat positif ya. Menjaga tata tertib di sekolah. Salah satunya kan apa? Tidak melakukan berkelahi. Kita itulah posisi kita tadi Pak. Menyayangi teman. Ya, menyayangi teman. Kan tidak boleh berantem. Berarti kalau kalimat positifnya kita harus menyayangi teman kan. Nah, bagaimana cara menyayangi teman? Berarti tidak berantem. Nah, kenapa kita butuh teman? Karena kan kita butuh kebutuhan kita, salah satu kebutuhan manusia ini butuh seorang teman. Nah, kalau akibatnya kalau kamu sering berkelahi dengan temanmu, kamu akan gak disenangi temanmu. Kita beri arahan seperti itu, Pak. Daripada hukuman. Terima kasih kepada Pak Saragi yang telah memberikan pertanyaan dan sarannya tadi. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Pak, sedikit Pak. Kan Bapak bilang tadi budaya positif itu banyak contohnya tadi kan. Saya ini tadi Bapak bilang penghargaan. Kenapa penghargaan itu dilarang? Sebenarnya bukan dilarang, Bu. Kan tadi kan ada budaya positif tadi kan, hukuman. Hukuman kita minimalisir kan, atau kita sampai nanti suatu saat kita hilangkan. Lalu ada namanya konsekuensi. Misal, ini sering kita terapkan. Misalnya berkelahi, apa konsekuensinya kan ketika berkelahi? Teman terluka, berdarah. Apa akibatnya? Apa yang harus kamu lakukan? Itu konsekuensi, ada sebab akibat. Lalu ketika dia penghargaan, itu akan nanti kalau kita di dalam kelas melakukan terus setiap hari penghargaan, murid yang tidak pernah, maksudnya yang pintar-pintar aja akan muncul seperti itu, Bu. Kita berikan penghargaan kan, reward gitu kan, setelah terus menerus. Ini akibatnya efek ke depannya, Bu. Efek jangka panjangnya atau jangka pendeknya. Boleh melakukan reward. Tapi hal-hal tertentu saja. Gak setiap ya ketika dia berhasil gitu kan, kita beri applause nggak apa-apa. Tapi jangan ada hadiah seperti hadiah gitu, Bu. Karena kan selama ini kan di kurikulum K13 ataupun kurikulum Merdeka kan tidak boleh lagi ada namanya kan ranking kelas yang memberikan penghargaan yang akan menjatuhkan yang lainnya seperti itu. Itu penghargaan. Dengan memberi penghargaan, Boleh memberikan penghargaan. Iya. Ada
penghargaan yang memang memotivasi, namanya kan motivasi eksternal kan, ingin dipuji, ingin mendapat penghargaan. Tapi itu harusnya diminimalisir. Kita harus membangkitkan motivasi mereka itu dari dalam dirinya sendiri. Nggak harus mereka diberi reward dulu, harus termotivasi belajarnya, nggak harus. Karena nanti akan terjadi namanya ketergantungan sampai mereka besar dalam kegiatan mereka. Jadi intinya gini Pak, kalau misalkan di akhir tahun gitu kan ada siswa yang juara 1, 2, dan 3, kan kita selalu memberikan hadiah. Berarti untuk kedepannya itu tidak boleh lagi gitu. Kalau dari saya Pak, tidak usah lagi, karena kan akan membuat iri teman-teman yang lain, seperti itu Pak. Jadi apa yang membedakan si siswa itu Ini yang lebih daripada yang lain yang gitu? boleh dengan angka Pak, dengan penilaian sangat baik. Bukan dikasih lagi apa yang belajar termotivasi. Iya, yang Nah, mengejar. karena kan belajar di sekolah kan Bu, Bapak Ibu, kan kita belajar ini kan belajar sepanjang hayat. Ketika mereka dimotivasi terus-terusan dari dini, terus mendapat hadiah, terus mendapat motivasi dari luar, nanti kan dia nggak akan muncul motivasi dalam dirinya sendiri seperti itu. Dikurangi. Boleh kita melakukan penghargaan, tetapi jangan terus menerus. Supaya motivasi internal mereka untuk belajar itu ditumbuhkan seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu? Sedikit lagi Pak, boleh? Boleh Pak? Udah ada besok. Tadi kan masalah tadi Bapak bilang tadi itu penggunaan kata juga berpengaruh kan. Contoh di sekolah kita ada rokok, sedangkan itu kita buat tidak boleh merokok. Itu kan tidak positif, gitu kan Pak? Itu kan Pak tidak keyakinan kelas ini berangkat dari namanya peraturan kelas. Peraturan kelas itu biasanya kan ada kata-kata tidak kan Pak? Tidak, jangan gitu kan. Biasanya peraturan kelas itu kan kata-kata tidak ini kan sering namanya menghukum. Tidak boleh datang terlambat gitu kan. Nanti kan nggak datang terlambat, nggak boleh datang terlambat. Nanti mereka harus berpikir. Terlambat dihukum. Terpaksa gitu Pak. Jadi diubahlah menjadi kalimat-kalimat positif yang akan menumbuhkan nilai-nilai kebajikan universal sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Berarti di sekolah pun gitu juga Pak. Iya. Jadi nggak boleh menggunakan kata tidak. Lebih kepada kalimat positif Pak. Positif. Untuk keyakinan kelas khususnya keyakinan kelas Pak. Keyakinan kelas, bukan nggak boleh kata tidak itu. Keyakinan dalam kelas kita selama ini kan peraturan dalam kelas kita kan terbuat tidak boleh ribut, tidak boleh berkelahi. Kita ganti dengan lebih kalimat itu nggak terpaksa gitu Pak. Tapi lebih kepada kalimat positif, menyayangi, saling menyayangi teman. Seperti itu dia. Kita ubah menjadi nilai-nilai kebajikan universal. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan saran, pertanyaan. Mudah-mudahan apa jawaban yang saya sampaikan dapat diterima dan dipahami dengan baik. Demikianlah sesi tanya jawab kita. Saya akhiri. Selamat siang Bapak Ibu. Iya.